Rukun hakikat itikaf adalah berdiam di masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu jika tidak terwujud berdiam di masjid atau tidak ada niat untuk beribadah, maka tidak sah iktikafnya. Jadi niat kemudian berdiam diri di masjid. Ya, niat lalu berdiam diri di masjid itu rukunnya meneng di jero masjid. Ya. Tidur boleh? Boleh, nggak apa-apa, tidur istirahat. Tapi ojo iktikaf dari awal sampai akhir. Ngale turu itu jenenge ya. Ya, ngale turu. Yang berikutnya lamanya iktikaf. Ya. Ada khilaf di kalangan ahli ilmu tentang minimal waktu lamanya iktikaf. Namun pendapat yang sahih insyaallah adalah bahwa tidak ada waktu minimal lamanya iktikaf sehingga sah meskipun sebentar. Dan seorang akan mendapatkan pahala ketika tetap berada di masjid. Ketika ia keluar, ia memperbarui niat lagi iktikaf. Jadi ada misalkan iktikaf nggak ngebeleng 10 hari terakhir, malam-malamnya saja boleh, tidak apa-apa. Sesuai dengan apa? Kondisinya. Jadi jangan dipaksa dan harus seperti yang lain, tidak. Sesuai dengan kemampuan. Dia kerja karyawan pabrik misalkan shift pagi, pulang jam 2. Nah, ini bisa iktikaf, ya. Iktikaf nanti malam berangkat, ya, setelah subuh langsung kerja lagi misalkan begitu. Ya, ini bisa. Atau shift siang. Apa? Masuk jam 2, pulang jam 10. Nah, gitu ya. Jadi aku pengen wong pabrikan, ngerti. Ya. Jadi masuk jam 2, pulang jam 10. Nah, sisanya bisa iktikaf. Nah, sesuai dengan keadaan seperti itu. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah taala. Jadi sekali lagi jangan punya anggapan iktikaf harus 10 hari ngebleng, enggak harus, enggak wajib. Sesuai dengan keadaan kemampuan kita masing-masing. Berarti tiap malam memperbarui niat untuk iktikaf, diperbarui terus tiap malamnya. Ya. Atau niat dari awal aku berniat dihitung kebiasaannya aku berniat. Jangan bernadar loh ya, aku berniat insyaallah gitu ya. Aku akan iktikaf selama 10 hari malamnya saja. Ya, karena dilihat ya, shift kerjanya begini tidak bisa cuti dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya, karena tidak ada nukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat iktikaf yang kurang dari itu, ya. Jadi lebih utama lebih utama tidak kurang dari sehari semalam. Nah, itu lebih utama, tapi bukan berarti harus ya. Bukan berarti harus. Dan bagi orang iktikaf boleh memutuskan iktikafnya kapan saja. Ya, kasih tahu wis boleh kan gitu ya. Nah, kasih tahu misalkan lagi iktikaf ketok-ketokan bojone kan wis mulya kan ya. Timbang gak khusyuk kan gitu ya. Selesaikan hajatmu baliau maneh kan gitu. Kan boleh putus kapan saja dan boleh ngawali kapan saja karena bukan suatu kewajiban ya. Ya. Jadi boleh mutus itikafnya kapan saja meskipun belum habis waktu itikaf yang ia niatkan. Dalilnya adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah pernah meninggalkan itikaf ketika istrinya ikut itikaf di masjid. Jadi Nabi itikaf, satu istrinya izin ikut, iya. Istri yang kedua izin ikut mana? Iya. Istri ketiga izin mene, enggak wis mulai kabeh. Kan gitu ya. Ini gak krono itikaf, krono kepengin cidak aku. Ya, karena pengen dekat dengan Nabi, alasannya itikaf kan ya. Lah, itikaf bareng Nabi, seluruh istrinya ada di sekitarnya kasih tahu itikaf loh kan gitu ya. Nah, melayani istrinya lah itu ya, ngobrol kan akhirnya kan diajak ngobrol. Seperti salah satu di antara istri beliau tatkala beliau lagi itikaf disamperi. Akhirnya kan ngobrol. Setelah ngobrol diantar pulang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek kabeh ngono lah kasih to. Kasih to ibadah kan gitu. Akhirnya disuruh pulang semua. Ya, disuruh pulang semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tahun itu ndak itikaf. Ya, tidak itikaf selama 10 hari terakhir. Diqadha di bulan Syawal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.